Assalamualaikum, balik lagi bersama Bunia. Hari ini kita akan belajar tentang bunga tunggal. Bunga tunggal adalah bunga yang dihitung berdasarkan besar modal dalam kurun waktu tertentu. Misalnya deposito atau tabungan. Rumusnya adalah B sama dengan M dikali I persen dikali T. Apa ini lambang dari apa saja? B itu adalah bunga, I itu adalah suku bunga, M itu adalah tabungan awal, T itu adalah waktu. Kita langsung ke contoh soal. Contoh pertama, Amir menabung uang di bank sebesar 1 juta rupiah. Bank memberikan bunga tunggal sebesar 2% per tahun. Berapakah besar tabungan Amir selama 5 tahun? Untuk mempermudah, kita buat diketahui ditanya dengan menggunakan lambang yang tadi kita pelajari. Amir menabung uang di bank sebesar 1 juta. Lambangnya apa? M. Tabungan awal M 1 juta. Kemudian suku bunga I 2% per tahun. Kemudian T waktunya 5 tahun. Yang ditanya besar tabungan Amir selama 5 tahun. Jawab. Yang pertama kita perhatikan adalah lihat I dan T-nya. Sudah sesuai atau belum? Kalau sudah sama, dia per tahun dan per tahun, kita tinggal memakai rumusnya saja. Rumusnya apa tadi? B sama dengan M kali I persen kali T. M-nya 1 juta dikali I-nya 2%. 2% itu artinya 2/100 ya. 2/100 dikali waktunya 5. Ada yang bisa dicoret? Ini ya 100 dengan nolnya 2 juga. 2 kali 5, 10. Nah ini 0 tambah 1, 2, 3, 4. Berarti 10 tambah 0, 4. 1, 2, 3, 4. Didapat bunganya ini 100.000. Ini baru bunga. Yang ditanya adalah besar tabungan Amir selama 5 tahun. Jadi kalau besar tabungan, dijumlah dari tabungan awal ditambah dengan bunganya. Berarti tabungan awalnya 1 juta ditambah bunganya 100.000. Berarti tabungannya adalah 1.100.000. Jadi, besar tabungan Amir selama 5 tahun adalah 1.100.000 rupiah. Contoh kedua, Ratih menabung uang sebesar 900.000 rupiah di bank dengan bunga 6% per tahun. Jumlah tabungan Ratih selama 8 bulan adalah, seperti tadi untuk mempermudah kita lambangkan, diketahui tabungan awalnya M 900.000. Bunganya I 6% per tahun. Waktunya 8 bulan. Yang ditanya jumlah tabungan Ratih selama 8 bulan. Yang kita perhatikan I dan T-nya per tahun dan ini T-nya per bulan. Ini belum sama, tidak sama. Jadi caranya begini. Jika suku bunganya per tahun dan waktunya per bulan, sebelum kita bahas, kita tulis dulu rumusnya. Tadi rumusnya apa? B sama dengan M kali I persen kali T. M-nya 900.000, I-nya
6% berarti 6/100. Nah, di sini bedanya, jika T dan I-nya berbeda, maka nulisnya kalau T-nya 8 berarti 8/12. Karena T-nya berbeda dengan I, maka nulisnya 8/12, karena 1 tahun itu 12 bulan. Bedanya seperti ini ya, kalau berbeda antara T dan I-nya. Kemudian kita coret-coret yang bisa dicoret. 100 dengan 02, 6 dengan 12 jadi 2, 8 sama 2 jadi 4. Berarti 9.000 dikali 4, 36.000. Jumlah tabungan Ratih selama 8 bulan awalnya berapa? Awalnya 900.000, kemudian ditambah bunganya 36.000, sehingga didapatkan 936.000. Jadi, jumlah tabungan Ratih selama 8 bulan adalah 936.000 rupiah. Mohon diingat, jika berbeda berarti waktunya jadi seperti ini ya, per 12. Contoh ketiga, Pak Roni menyimpan uang di bank sebesar 4 juta rupiah dengan suku bunga tunggal 1,2% per bulan. Besar simpanan uang Pak Roni selama 8 bulan adalah, seperti tadi kita tulis dulu apa yang diketahui. M-nya 4 juta, I-nya 1,2% per bulan, waktunya 8 bulan. Ditanya besar simpanan uang Pak Roni selama 8 bulan. Jawab, tadi rumusnya apa? B sama dengan M kali I persen kali T. Kita lihat I dan T-nya per bulan sudah sama, berarti kita masukin saja M 4 juta dikali I-nya 1,2%, berarti 1,2/100 dikali 8 bulan. Jadi kalau sama, dia nggak perbulan ya bulannya. Kemudian kita kerjakan, ada yang bisa dicoret 100 dengan ini. 4 dikali 1,2 dikali 8. Atau 40.000 dikali 1,2 kali 8. 9,6. Kalau kita mau menghitung nggak pakai koma-komaan, nol yang di sini buat yang di sini biar dia nggak koma jadi 96. 96 dikali 4.000 gitu. Nolnya ini nggak dipakai buat di sini. Jadi tinggal menghitung 96 dikali 4.000. Berapa hasilnya? 384.000. Jadi besar simpanan Pak Roni adalah awalnya 4 juta ditambah 384.000 didapat 4.384.000 rupiah. Jadi besar simpanan uang Pak Roni selama 8 bulan adalah 4.384.000 rupiah. Contoh keempat, Nurul menyimpan uang 2.500.000 rupiah di sebuah koperasi. Setelah 8 bulan, uangnya menjadi 2.600.000 rupiah. Persentase bunga per tahun yang diberikan oleh koperasi adalah, dari soal kita bisa dapatkan M-nya adalah 2.500.000. M-nya 2.500.000. Kemudian ada T-nya 8 bulan. Kemudian, nah di sini kita bisa mencari bunganya. Berarti bunganya berapa? Bunganya
Kalau uangnya tadinya 2.500.000, kemudian menjadi 2.600.000, berarti bunganya 2.600.000 kita kurangkan dengan 2.500.000. Dapat bunganya adalah Rp100.000. Yang ditanya adalah persentase, berarti I-nya. Jawab pakai rumusnya, terus dulu biar nggak lupa. B M kali I persen dikali T. Bunganya sudah kita dapatkan 100.000. M-nya 2.500.000. I-nya itu yang ditanya, T-nya. Nah, di sini karena I-nya per tahun, T-nya per bulan, berarti jadinya dia ditulisnya dengan 8/12. 8 bulan dari 12 bulan. Kita kerjakan. Yang di sini tetap. Nah, yang di sini yang angka kita satukan, berarti Rp2.500.000 dikali 8/12. Boleh pernya kita panjangkan sama saja, 8/12 dikali I persen. Karena kita untuk mencari I persen ini, berarti yang sebelah sini bisa kita pindahkan. Kalau pindah, 100.000 tetap nulisnya. Kalau pindah, kita jadiin kali, berarti dia dibalik. 12/2.500.000 dikali 8 sama dengan I persen. Ada yang bisa dicoret? Ini 5 nolnya 1, 2, 3, 4, 5. 5 juga. Ada yang bisa dicoret lagi? 8 dengan 12 sama-sama kita bagi 4. Ini sisa 2, ini sisa 3. Sehingga didapat 3/25 kali 2, 50. Sama dengan I persen. Persennya boleh kita hilangkan dulu. I sama dengan 3/50. Berapa 3/50? Kalau malas untuk menghitung per peran, maka pembagian begini, mendingan kita membuat jadi per 100. Dia supaya jadi 100 berarti dikali berapa? Sama-sama dikali 2/2. Yang bawahnya jadi 100 kan, berarti yang atas 6/100. Sama dengan I. 6/100 ini sama aja kayak 6%. Didapat I-nya 6%. Jadi, persentase bunga per tahun yang diberikan oleh koperasi adalah 6%. Sekian pembelajaran kita hari ini, semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.